Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Roji, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 254041310055. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Mutiara Insani Parung, kelas 8 dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yaman Tasliman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak semuanya? Ya, oke. Kali ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Untuk ketua kelas segera mohon untuk disiapkan. Oke, terima kasih. Baik, sebelum itu saya mau ngecek kehadiran siswa-siswi di kelas 8 ini. Berapa orang yang nggak masuk kira-kira hari ini? Masuk semua ya hari ini ya? Masuk semua ya, alhamdulillah ya. Oke, jadi saya nggak harus ngecek satu persatu. Tapi sebelum ini saya mau tanya satu persatu dulu nih, persiapan kalian untuk belajar kali ini ya. Ya, pertama ada Akmal. Mana Akmal? Ya, Akmal. Hari ini gimana Akmal untuk persiapan belajar hari ini Akmal? Persiapannya baik? Nah, oke. Terus Epi Nopianti. Ya, Epi gimana persiapan belajar hari ini kamu? Siap semua ya? Oke. Ya, oke. Sebelum kita ke materi inti, saya mau ngajak kalian supaya lebih semangat, supaya lebih fokus, supaya lebih fresh lagi, ya.
eh, saya mau kasih refleksi dulu ya. Oke. Masih ingat teprok pagi siang malam? Ya, masih ingat ya. Oke, saya ingat lagi. Kalau misalkan pagi berarti teproknya sekali. Kalau siang teproknya 2 kali. Kalau malam berarti jangan teprok ya, karena udah malam berisik ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita coba ya. Teprok pagi. Teprok pagi. Teprok siang. 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 Pagi. 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 Malam. Wah, kurang fokus ya. Sekali lagi ya. Teprok pagi. 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 Malam. Wah, itu kejebak Akmal ya. Oke, biar fokus lagi ya. Biar fokus lagi. Jadi ada sebuah permainan. Clue-nya adalah amati gerakan sekitar. Ya. Clue-nya amati gerakan sekitar. Oke. Kalau ini berapa? Ini 1. Yang ini? Kalau yang ini? Ya, berarti paham ya clue-nya ya. Jadi clue-nya amati lingkungan sekitar, gerakan sekitar ya. Saya paham lagi. Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Ini? 1. Yakin? Yakin. Lagi, bareng-bareng. Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Yang ini? 2. 1. 2. 1. Lagi, biar kompak semua. Kalau udah kompak semua berarti fokusnya udah dapet. Ya. Oke. Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Kalau yang ini? 4. Salma masih kecok nih. Ayo. Sekali lagi ya. Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Ini? 1. Oke. Oke, tepuk tangan dulu semua buat kalian. Setelah kita menghadapi liburan yang begitu panjang ya, berarti kalian harus bisa lebih fresh lagi, biar lebih semangat lagi dengan tahun baru di 2026, semangat baru, pemikiran baru, mindset baru ya. Jadi kita lupakan masa-masa yang telah berlalu ya, kita tinggalkan masa-masa kelam kita, masa-masa yang buruk ya, yang sekolahnya masih males. Nah, di tahun 2026 ini lebih semangat lagi ya. Yang sering jarang masuk di 2026 masuk lagi, biar rajin lagi ya. Terus untuk materi kita kali ini adalah di semester 2 kita mengimani Nabi dan Rasul ya, mengimani Nabi dan Rasul. Kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh mempunyai tokoh siapa sih yang sekiranya yang kalian kagumi? Dari mulai sifat-sifat Rasul itu kan ada 4 ya, sifat wajib Rasul. Nah, kira-kira dari sifat Rasul itu ada nggak tokoh yang kalian kagumi, yang kalian senang itu kira-kira siapa? Kira-kira. Ayo. Ada nggak? Epi? Revi? Ya, contohnya tokoh siapa yang kamu kagumi di sini? Di rumah lah mungkin, atau kenapa? Kuat, terus? Cantik, terus?
terus penyayang, penyayang. dan Oke, kita tepuk tangan dulu buat Revi. Ya, ya oke, ya. Em, Pasti kalian mempunyai seorang tokoh yang atau panutan buat kalian, ya. Seperti contohnya orang tua kalian, ya, orang tua kalian yang selalu jujur, selalu yang cerdas, artian dalam cerdas untuk bertanggung jawab dalam keluarga, ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran saya kali ini adalah yang pertama, setelah kita mempelajari, mengimani Nabi dan Rasul, ya pertama, siswa dapat memahami konsep iman kepada Nabi dan Rasul sebagai bagian dari rukun iman yang benar. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Nabi dan Rasul, serta keteladanan yang dapat dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perilaku Nabi dan Rasul yang relevan dengan kehidupan generasi digital seperti jujur, amanah, cerdas, dan bertanggung jawab. Ya. Terus
sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang selanjutnya pertanyaannya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, seperti yang tadi aku udah bilang. Lalu Rasul adalah yang menerima wahyu dari Allah untuk disebarkan kepada umat-umatnya. Terus sifat wajib Nabi dan Rasul. Sifat wajib Nabi dan Rasul adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Lalu contoh sikap amanah di sekolah. Contoh sikap amanah di sekolah adalah mengerjakan tugas dari guru. Lalu contoh perilaku meneladani Nabi dan Rasul. Di rumah kita mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari guru lagi. Lalu di sekolah tidak menyontek. Di masyarakat gotong royong dan menolong satu sama lain. Pelajaran yang kita dapat adalah kita lebih mengetahui apa itu Nabi dan Rasul dan sifat-sifat yang mereka miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Boleh saya lihat hasilnya? Oke, jadi ini salah satu presentasi dari teman kalian, salah satu kelompok kalian, ya. Yang pertama tadi contoh perilaku, ya, yang meneladani Nabi dan Rasul. Kalau misalkan di rumah tadi dia bilang mengerjakan PR, terus kalau sekolah tidak nyontek, di masyarakat gotong royong, menolong satu sama lain, ya. Oke. Nah, baik. Untuk terakhir, ya, penyimpulan untuk materi kita kali ini adalah yang pertama, ya, iman kepada Nabi dan Rasul itu merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Nabi dan Rasul sebagai pembawa wahyu dan petunjuk hidup bagi manusia. Beriman kepada mereka berarti kita yakin kebenaran ajaran yang dibawa. Terus yang kedua, menghormati semua Nabi dan Rasul tanpa membeda-bedakan, serta meneladani sifat-sifat akhlak mulia mereka. Ya, jadi pada intinya kita tuh meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu memang ada, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, adalah Nabi terakhir, dan tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad. Ya, kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Nabi terakhir, sebagai utusan Allah, ya, berarti itu semuanya hoax atau bisa dikatakan aliran sesat. Ya. Nah, refleksi hari ini adalah saya mau tanya salah satu siswa nih, perilaku yang diterapkan setelah pembelajaran saat ini, ya. Kira-kira Jaskia, kira-kira pelajaran yang kamu dapat kali ini, apa yang bisa kamu terapkan pada pelajaran kali ini tentang sifat-sifat Nabi tadi, ya, seperti sidik, jujur, ya kan? Jadi udah ada kasih contoh tuh, nggak boleh nyontek, nggak boleh apa, bisa kasih kesimpulan. Kamu tinggal kasih jawaban aja. Di sekolah kita harus jujur, nggak boleh nyontek, nggak boleh. Mungkin ketika di sekolah kita tidak boleh menyontek, tidak boleh membolos, apalagi ketika jam pelajaran atau habis istirahat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya, oke, untuk mengakhiri materi kita kali ini, karena waktunya juga sudah selesai, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Jadi tadi simpulan dokter sampaikan bahwa kita harus benar-benar meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah, ya. Dan yang kedua adalah moralnya adalah, ya, kita itu benar harus bisa mencontoh
walaupun kita belum bisa menyamakan semua sifat-sifat Nabi dan Rasul, tapi kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Contoh hal sederhana, kita harus berkata jujur, ya. Kita tidak boleh seperti menyontek atau mengambil yang bukan hak milik kita, ya. Itu contoh sederhana. Mungkin itu aja dari saya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tua kelas, tolong disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.